Halo, kembali lagi di vlog hari ini. Hari ini adalah perjalanan yang berbeda daripada perjalananku yang sebelum-sebelumnya. Hari ini aku baru aja turun dari pesawat dari Jakarta. Aku baru aja sampai di Kalimantan. Wih, jalannya. Ini mumpung kita duluan aja. Ini satu arah kayaknya nih. Nah, disuruh stop ganti-gantian. Dan rencana hari ini aku pengen cari saluran untuk dimana aku bisa nyari perahu biar menuju ke tempat lokasi. Dan kali ini aku pengen nyari anaconda. Dan ini adalah saluran. Di sana ada saluran kecil. Ini salurannya cukup besar. Jadi kalau kita naik perahu, kita lewat saluran yang besar ini dan kita akan menyusuri. Kita pokoknya nyari-nyari saluran ini biar bisa menuju ke sungai pedalaman buat nyari anaconda. Perlu kalian tahu, anaconda adalah ular yang ukurannya cukup besar dan dia memiliki habitat yang ada di dalam air. Walaupun anaconda bisa memanjat pohon, tapi lebih sering-seringnya habitat mereka ada di dalam air. Jadi kita mau cari di sungai pedalaman. Ya, kali ini aku turun buat nyari di mana sih ini saluran ini bakal kemana. Karena nggak ketemu, akhirnya aku menuju ke kota yang mana buat nyari persewaan perahunya. Dan nanya biayanya berapa kalau mau ke sana. Ternyata sungai ini cukup besar, cukup luas, dan cukup dalam juga. Rencananya kita mau berangkat dari sini, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ya kita cari lokasi yang lain. Kayaknya ini terlalu jauh buat masuk ke pedalamannya, jadi kita lihat-lihat dulu apakah ini cocok. Karena mual jadi nyetir, dan di depan ada truk jeblos. Oke, antri dulu. Yap, sambil melanjutkan perjalanan ini, sambil kita lihat menuju kemana ini salurannya. Sungainya cukup luas dan cukup dalam. Dan kita masih nanya-nanya juga ke warga apakah ada angkutan atau transportasi buat menuju ke sungai pedalamannya. Oke, kita lanjutin aja perjalanan buat menuju ke akses biar bisa masuk ke sungai pedalaman agar kita dapat mencari anacondanya. Yap, karena nggak bisa dilewatin dengan jalur darat, jadi kita terpaksa naik ferry. Ini pertama kali, Pak? Iya. Yang aku kira sebelumnya ferinya terbuat dari besi, ternyata ini dari kayu. Dan di sini banyak juga orang-orang yang pakai mobil, pakai motor, terus orang-orang yang jalan juga. Wah, serem juga nih kalau nggak bisa renang nih, bahaya juga ya. Sebenarnya perjalanannya tidak terlalu jauh,
untuk nyebrang menggunakan ferry ini, tapi cukup bikin jantung deg-degan karena bawah ini cukup dalam banget ini sungainya. Dan ini sengaja aku nggak turun dari mobil karena serem juga ini. Dan seperti ini, akhirnya kita sampai juga. Masih maaf. Bos, mana dikit? Iya. Kita harus pelan-pelan karena ini adalah jembatan kayu dengan bobot mobil yang tidak ringan, jadi kita harus pelan-pelan. Mana lagi di sana banyak banget orang-orang yang antri buat nungguin ferinya buat ke sana karena tidak bisa dilewati sama jalur darat. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini udah aspal betul. Karena perjalanan ini cukup panjang, jadi kita memutuskan untuk nginep dulu di sini. Yap, kita rencananya nginep di sekitar sini. Dan sepanjang hari cukup mendung, jadi kita nginep di sini. Penginapannya cukup unik dan estetik karena di depan langsung sungai. Yap, ini dia kamarku. Dan di depan ini terdapat beberapa perahu yang mana orang-orang sini menyebutnya dengan klotok. Mungkin karena suaranya suara diesel yang klotok gitu. Jadi mungkin denger mungkin dinamai klotok seperti itu. Yap, ini dia kondisiku di depan penginapannya, dan suara berisik itu dihasilkan dari sarang burung walet yang ada di depan kamar persis. Oke, saatnya kita bermalam di sini dan besok pagi kita harus siap-siap buat menuju ke Sungai Pedalaman. Oke. Kita cobain kipas anginnya dulu. Yap, pagi hari ini sebelum berangkat ke sana karena cuacanya lagi kurang kondusif, aku rencanain buat beli payung dulu dan beberapa jas hujan karena takutnya kita kehujanan di sana. Pusing juga kalau kehujanan di tengah-tengah sungai. Oke, saatnya berangkat. Yang aku kira kapal klotok itu gede, ternyata cuman muat 4-6 orang, dan kali ini kita berangkat 4 orang. Dan di sekitar kita banyak banget yang lalu lalang kapal-kapal ini. Kapal ini menggunakan mesin kecil ya, mesin diesel kecil, dan ada juga yang kapal perahunya agak gede dan menggunakan mesin diesel yang agak gede juga. Oke, saatnya kita berangkat. Dan di sepanjang kanan ini adalah perumahan warga, pemukiman warga. Dan asal kalian tahu, di sini sebelum aku menyewa perahu, pertanyaan pertama yang dilontarkan bapaknya adalah, "Mas bisa renang atau tidak?" Dan itu membuat saya panik. Karena walaupun saya bisa renang, kalaupun di sungai, saya tidak bisa menggunakan andalan saya, yaitu gaya katak, dengan menggunakan celana jeans yang pasti berat banget dan panik, dan dengan gelombang yang cukup besar. Dibandingkan laut memang kecil, tapi paniknya itu. Belum kalau ada buaya rawa, buaya air darat. Ya, perjalanan ini menempuh waktu sekitar 2 jam buat masuk ke Sungai Pedalamannya. Kita nikmatin aja, dan di sini aku cuman berharap kalau cuacanya bagus dan cerah, karena pagi hari ini cuacanya cukup cerah. Semoga nanti tidak hujan. Oke, kita lanjutin perjalanan. Yap, sepanjang kanan dan kiri ini hanya ada tumbuh-tumbuhan liar, tanaman-tanaman liar,
yang mana pastinya di sana banyak dihuni sama binatang-binatang air, baik itu biawak atau ikan-ikan maupun buaya dan lain-lain. Apakah kita menemukan anaconda di sana? Ikuti terus. Yap, akhirnya kita masuk ke sungai pedalaman. Di sini terlihat lebih sempit dan lebih rapat-rapat. Di sini tanamannya cukup rimbun banget di sini kanan kirinya. Dan kita nggak tahu di dalam itu isinya apa aja. Mungkin ada beberapa hewan liar, hewan buas, dan lain-lain. Yang penting kita lanjutin perjalanan. Oke, kita pelan-pelan aja. Yap, infonya di sini adalah jalur yang mana terdapat anakondanya. Jadi kita mau arah ke kiri ini, karena kalau lurus itu menuju ke hutan lindung, jadi kita harus ke kiri karena di lurus itu udah menuju ke daratan. Jadi kita mau menyusuri menggunakan perahu ini melalui jalur air. Dan terdapat jembatan cukup sepi banget di sini karena masih asli dan masih perawan hutannya. Dan kalau kalian lihat di sini sungainya itu cenderung agak merah karena memang tanah di Kalimantan itu agak berwarna merah. Jadi airnya juga ikutan berwarna merah. Dan di sini juga masih banyak tumbuh-tumbuhan yang melintang di sungainya, jadi kita harus hati-hati, jaga kepala, tahu-tahu kalau meleng ntar kesambit juga sama batang pohon yang sedang melintang. Nah seperti ini cukup berbahaya untuk manuvernya nahkoda kita, keren banget sih. Dan sepertinya aku penasaran apakah di kanan kiri ini ada daratan buat kita mencari apakah ada di sana hewan-hewan liar yang ada atau hewan apa aja. Barangkali kan ada jejaknya atau jejak kakinya, jejaknya gede yaitu macan, kalau jejaknya kecil ya kucing kali. Tapi kita coba aja dulu, kita mencoba merapat ke sekitar daratan sini. Apakah bisa? Semoga aja bisa sih. Ini masih sepi banget di sini. Nah, perahu kita di situ. Dan di sini ternyata ada daratan yang kita bisa lewati. Di sini cukup luas, mungkin sekitaran 5 meter kali ya. 5 sampai 10 meter, dan di sana sudah tumbuhan-tumbuhan liar. Sepertinya di sini ada bekas ban motor yang mana kayaknya ada beberapa orang yang sudah pernah ke sini menggunakan motor, tapi kalau mobil kayaknya nggak bisa. Mungkin lewat jembatan yang tadi kita lewat, jadi lewatnya ke sini. Kita masih belum menemukan tanda-tanda adanya anaconda di sini, jadi mungkin kita lanjut perjalanan buat lurus ke depan lagi ke sungai yang paling dalam lagi. Oke, mari kita lanjut. Sejujurnya aku cukup was-was karena di sini nggak ada matahari, karena ini sebenarnya udah siang. Mataharinya tidak terlalu muncul, dan di sini terdapat persimpangan. Aku penasaran nih, aku pengen masuk ke persimpangan ini. Apakah di sana juga ada tanda-tanda kehidupan anaconda, atau kita bisa menemukan sarang anaconda di sana? Dan di sini kita menemukan perahu, tapi tidak ada penghuninya.
Wah, kita putuskan buat turun aja kali ya. Soalnya tadi kita ngelihat kayak ada bangunan-bangunan gitu. Apakah ada warga di sini?